Oke, halo selamat malam teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai traffic light atau LED simulation using Tinkercad. Jadi di sini saya Muhammad Nanda Jabar Rozak dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada tahun 2018. Nah, seperti judulnya, kita akan buat traffic light LED simulation pakai softwarenya Tinkercad. Nah, apa aja sih outline yang mau kita bahas pada pertemuan kali ini? So, outline pembahasannya yang pertama kita akan pendahuluan. Jadi, some introduction tentang Arduino, kemudian LED dan Tinkercad itu sendiri. Kemudian kita akan coba lihat rangkaiannya seperti apa sih nanti yang mau kita buat, mulai dari rangkaian sederhana, kemudian kita akan coba juga bikin rangkaian traffic light simulation using Arduino and LED LED. Oke. Pembahasannya nanti saya akan coba jelaskan step by step-nya buatnya gimana, terus saya akan coba jelaskan uh, including definisi masing-masingnya, kemudian apa sih yang kita pakai, terus kenapa harus pilih ini, dan sebagainya. Oke. And then yang terakhir kesimpulan. So, langsung saja kita mulai. Pertama soal introduction. Jadi pertama saya akan membawakan mengenai Arduino. Jadi apa sih Arduino? Kalau kita ketik di Google maka akan keluar seperti ini bahwa Arduino is an open source hardware and software company, project and user community that designs and manufactures single board microcontrollers and microcontroller kits for building digital services. Nah, oke, jadi mungkin teman-teman pernah dengar Arduino Uno, Arduino Mega, atau dan sebagainya, beberapa jenis Arduino. Basically mereka sama, cuman yang membedakan mungkin ketika Arduino A dan Arduino B itu adalah chipsetnya dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat juga range harga Arduino around 85 until 100,000 rupiah. And aku nggak yakin juga sih apakah ini asli produk dari Arduino-nya atau mungkin copy dan sebagainya. Cuman yang tertulis di seperti itu, lalu ada kalau kita hands-on beneran, kita perlu jumper juga dan sensor-sensor yang lain. Nah, ini penampakan Arduino-nya, nanti kita akan coba ditingkatkan juga dengan device ini. Jadi, itu sempat Arduino. Jadi kayak Arduino tuh software and hardware dari company, dia sediakan hardware-nya seperti apa, kita bisa mainan, kemudian dia sediakan juga software-nya buat kita bisa simulasi. Jadi seperti itu. Nah, ini adalah website official dari Arduino-nya. Dia jelasin juga hardware-nya kayak gimana, software-nya seperti apa. Kalau mau install bisa download di sini, terus documentation, tutorial, reference, sebagainya, playground banyak banget. Terus ini community yang Arduino provide buat kita bisa diskusi dengan yang lain, atau project hub kita bisa sharing dengan yang lain. Nah, terus blog juga. Oke. About sama ya, dia jelasin Arduino itu apa, kemudian kenapa harus pakai Arduino. Pertama dia cross platform, simple, open source di software dan hardware-nya. Jadi ini emang cocok sih buat kita belajar di awal-awal mengenai IoT atau Internet of Things, buat kenalan, terus kita bisa belajar yang lain. Oke, aku akan next forward ke LED. Jadi ketika kita search di Google, LED singkatan dari Light Emitting Diode. Jadi semiconductor light source that emits light when current flows through it. Jadi dia akan nyala, si benda ini atau dioda ini atau LED ini dia akan nyala ketika dialiri arus listrik. Nah, kita akan coba lihat gambarnya LED. Jadi ada yang LED RGB kayak gini, ada yang merah aja. Oke. Nextnya saya akan coba LED definition. Kita mau lihat apa aja sih di sini bagian-bagian LED. Jadi dari belajar saya sebelumnya, hal-hal penting yang LED harus ada tuh kita bakal lihat ada plus dan minus. Jadi yang plus itu anoda, minus itu katoda. Nanti kita akan hubungkan plus dari LED ini ke output pin di Arduino, kemudian negatifnya kita akan hubungkan ke ground di Arduino. Oke, mungkin itu aja sih introduction dari LED. Jadi dia akan nyala ketika kita di arus listrik. Ada plus minus, plus yang dihubungkan ke tegangan, minusnya dihubungkan ke ground. Oke, just it. Next forward ke
tadi kita udah tahu apa itu Arduino, kenapa harus pakai Arduino, kemudian kita gunakan LED in this step, terus naik lagi software-nya pakai apa? Oke, Tinkercad. Kenapa pakai Tinkercad? Sebenarnya kalau kita lihat di task yang diberikan ya, kita diminta menggunakan Proteus. Oke. Di sini ada unit 1. Kalau kita lihat di sini modulnya dia bilang kita harus pakai Proteus, cuman Proteus kebetulan saya di sini device-nya saya pakai Mac, jadi Mac OS X. Kalau versi lama Proteus memang support Mac OS X, cuman setelah beberapa research kemarin aku belum nemuin ya bahwa Proteus sekarang support lagi buat Mac. Dia hanya support di Windows di versi terbarunya kalau nggak salah 8.8. Oke. Jadi setelah diskusi dengan dosen pembimbing dan dengan asisten praktikum, akhirnya kemarin saya gunakan Tinkercad. Oke. Sebenarnya apa sih Tinkercad? Jadi kalau kita search juga di Google, Tinkercad itu adalah is a free online 3D modeling program that runs in a web browser. Kalau Proteus tadi dia jalan di Windows atau I'm not sure it's working in Linux also, but ya dia jalan di Windows. Tapi kalau Tinkercad ini, nah kita lihat udah loadnya selesai. Kalau dari tasnya di unit 1 IoT install Proteus, dia bilang kalau mengetahui cara menggunakan aplikasi Proteus. Cuman basically sama aja buat software simulator, buat desain PCB atau simulasi IoT itu bisa. Nah, kemudian kita balik ke sini. Tinkercad, jadi dia tuh kalau tadi Proteus tuh desktop application, kalau Tinkercad ini web based. Jadi kita nggak perlu install, kita cukup punya satu browser. Apakah itu kita bakal pakai Firefox kah, Microsoft Edge kah, atau Google Chrome atau Safari, semua bisa jalan di sana. Dan ini Tinkercad. Nah, kemudian kalau kita masuk ke Tinkercad, nanti teman-teman harus login dulu. Di sini udah mau login. Kalau belum punya account bisa register aja. Terus kalau udah login seperti ini, saya udah register dengan nama saya Muhammad Nanda. Dan ada option mau 3D design atau circuits, atau nah ini buat circuits nanti kita bakal pakai ini, atau code blocks. Ini kayak mungkin teman-teman ketika searching di sini code block, kayak kita belajar desain, bisa belajar coding, cuman for children gitu, buat belajar ya gitulah code block, bisa drag and drop dan sebagainya. Terus ada listen juga. Nah, cuman kita langsung masuk aja ke bagian circuits. Di sini saya udah buat. Nah, buat teman-teman ketika pertama kali masuk, ntar langsung try circuits aja, diklik buttonnya, dia akan nge-load ke page selanjutnya dan kita bisa nyobain di sana. Oke, aku langsung next ke sini. Tadi kita udah bahas mengenai Arduino apa, LED apa, Tinkercad apa. Saya akan masuk ke rangkaian. Jadi di sini, oke, sebelum ke rangkaian, saya mau coba jelasin apa aja sih di Tinkercad, ada apa aja. Jadi di sini di left right ada komponen, mau pakai basic atau all atau starternya Arduino, circuit assembly dan sebagainya. Nah, di sini adalah sensor-sensor atau hal-hal yang kita bisa butuhkan untuk bermain di sirkuit ini. Dia support Arduino kalau mau mainan ultrasonic sensor, atau mau temperatur, suhu, mau mainan DC motor juga atau servo, itu bisa banget di sini. Terus misalnya mau bikin push button atau ada potentiometer di sana, bisa jalan juga di sini. Jadi I mean it's perfect software in web browser platform. Nah, jadi pertama ini ada LED. Ketika kita klik LED seperti ini, kita bisa kasih nama. Ini namanya apa? Mau kita ganti misal sample LED, terus kita bisa pilih warnanya. Itu merah, biru, atau ke orange, atau ke yellow, atau ke green. Nah, itu bisa banget ya. Oke, next-nya setelah ini, jadi ini ada katoda. Masih ingat katoda tadi apa? Dan anoda. Oke, kalau lupa kita cek. Katoda itu adalah minus, anoda positif. Jadi, nanti katoda ini akan terhubung ke ground, dan anodanya akan terhubung ke positif atau tegangan. Nah, yang contoh pertama yang cukup simple, saya di sini ada satu baterai 3 volt. Kalau teman-teman lihat baterai kotak itu ya, itu 3 volt.
satu setengah, kalau 2 3 volt. Nah, di sini saya kasih resistor juga, namanya masih saya kasih nama 1 atau kita ganti resistor, oke. Kemudian resistansinya 220 ohm, satuannya bisa diganti juga. Nah, apa sih resistor? Jadi resistor tuh buat semisal ini adalah lampu, dia kan ada tegangannya, tegangan maksimal lampu berapa. Kalau kita kasih tegangan ke terlalu tinggi dari baterai langsung ke lampu, maka dia bisa jadi lampunya akan mati atau sebagainya, atau bahkan meletus gitu kayak keluar asap gitu ya. Nah, itu makanya kita kasih satu resistor gunanya buat resistansi biar tegangan yang masuk ke LED itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, di sini ada positifnya masuk ke resistor, kemudian resistor masuk ke anoda. Nah, jadi ini saya pakainya ini ya, saya pilih LED RGB. Jadi di LED RGB ini ada beberapa option, red, kemudian ini katoda buat negatifnya, blue and green. Nah, RGB-nya terus saya pilih nyalakan ke blue, and then katoda saya hubungkan ke negatif. Nah, ini simple rangkaiannya. Ada baterai, resistor, dan lampu. Kita coba start simulation, harusnya dia nyala sih. Oke, nah ini ya, ketika tadi kita stop, dia mati. Di sini kita pilih warna biru, maka dia muncul biru. Oke, ini adalah uji coba dan penjelasan rangkaian, simple rangkaiannya. Misalnya kita move ini ke warna merah, maka dia akan jadi merah. Oke, why? Kenapa nggak ke merah? I don't know. Coba kita move ke biru lagi. Oke, I mean harusnya dia jalan sih, tapi aku tahu, bisa cobain lagi ya. Kita cobain hubungkan, nggak apa-apa. Kita cobain aja. Kalau error, kita cari tahu masalahnya. Kita naikkan, kita hubungkan ke warna merah. Harus, oh sorry, ini colornya green. Kita oh. Oke, kita coba jalankan. Wow, I don't know, kenapa nggak jalan? Kalau kita move dia ke warna hijau, apakah jalan? So, aku nggak tahu juga. Oh, mungkin ini ada bug sekali ya. Tapi tadi di biru jalan loh. Cuman beberapa waktu lalu ketika aku cobain sebelum record ini, dia jalan juga sih. Kita coba lihat. Oke, kita ini oh, ini jadi ya biru. Oke, ya udah nggak apa-apa lah, ini simple aja. Ini kita bisa ganti-ganti ini. Misalnya mau diganti nanti ke LED yang warna merah doang, bisa juga kok. Oke, aku next biar nggak terlalu lama videonya juga. Next ke rangkaian yang agak kompleks, kita membuat traffic lights. Nah, di sini ada Arduino. Jadi di Arduino ini ada pin output dari 0, dari 0 sampai 13 ini adalah pin output. Karena kalau bisa dikoreksi, kemudian di sini ada beberapa hal yang lain juga, ada input, maybe, terus analog in, ya dia input, ada reset button juga, dan ini ada colokan ke USB. Jadi ketika kita pakai Arduino device beneran, kita perlu konekin Arduino-nya ke USB ke laptop atau komputer buat ngirim code-nya dari komputer kita ke device buat dijalanin. Oke, pertama di sini saya input 1, 2, 3, 4 lampu. Kemudian dari lampu itu saya hubungkan sama persis kayak ini, cuman kayak dengan sederhana. Kalau yang di sini outputnya cuma 1, di sini outputnya banyak. Di sini adalah katoda, saya hubungkan ke ground semua. Jadi semua ground dari 4 lampu ini, 4 LED ini terhubung ke pin ground di Arduino. Kemudian masuk resistor, sama resistornya tak buat 220 ohm semua, 4-4-nya. Terus positif masuk ke LED, terus dari yang positif kita hubungkan ke pin nomor 4, 7, 9, 12. Ingat, 4, 7, 9, 12. Kenapa diingat? Karena di sini kita akan tambahkan suatu code di Arduino-nya bahwa kita jelasin pin mode-nya berapa, pin 12, 9, 7, 4 sebagai output. Terus kita buat suatu function loop di mana ntar akan buat suatu flip-flop atau kayak lampu traffic lights. Pertama dia akan digital write, jadi di sini dia akan execute bahwa please pin nomor 12
dinyalain ke high, kemudian delay 1000 milisecond, artinya dia bakal delay selama 1 detik biar dia mati, terus dia nyalain lagi, matiin pin 12, kemudian dia delay lagi, lanjut ke pin 9, dia akan nyala, mati sampai dari 12 sampai ke 4. Jadi flow-nya nanti bakal merah, nyala merah, mati, kuning nyala, mati, hijau nyala, mati, biru nyala, mati. Nge-repeat terus. Kenapa nge-repeat terus? Karena di sini saya buat function loop biar dia nggak berhenti-berhenti sebelum saya berhentikan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita start simulation ya. Oke. Nah, di sini dia nyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Kita bisa atur juga nanti delay-nya berapa. Ini saya atur 1000 milisecond biar nggak terlalu lama juga nunggunya, bisa langsung kelihatan. Jadi merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Oke, pelangi ya kakak. Oke. Oke, mungkin kak teman-teman perhatiin juga di sini sebelum saya start simulation, ini USB-nya belum nyolok ya. Terus di sini on indikator lamp-nya juga belum nyala. Tapi ketika di start, dia akan nyolok, artinya ada tegangan yang masuk, dan on-nya dia akan nyala, artinya berjalan dengan murni. Nah, ini aja rangkaiannya simple sih. Rangkaiannya tadi di sini sampel buat simple rangkaian. Terus di sini juga ada resistor dan Arduino. Jadi kalau dari simulasi ini kita sebenarnya cuman buat rangkaian, kita buat code-nya kita hapus ke Arduino, Arduino memahami, dan dia nyalakan menjalankan perintah yang ada di code. Itu aja sih dari aku. Mungkin thank you banget buat perhatiannya. Kesimpulannya dari sini adalah kita bisa bermain simulasi belajar mengenai IoT menggunakan software bebas ya, ada Proteus, ada Tinkercad, bahkan ada software yang lain. Itu buat simulasi ketika kita belum punya device-nya atau kita berhadapan dengan device dan sebagainya. Kemudian untuk buat simple traffic light simulation ini kita cuma perlukan satu tegangan, kemudian resistor dan LED beberapa buah, dan tentunya Arduino board untuk kita bisa input code-nya buat ngatur sesuai yang kita inginkan. Tapi kalau kita custom lagi ya, misalnya ini pinnya kita rubah ke 11, maka nanti ketika kita high-nya dia nggak akan nyala. Ini sampel aja. Ke 11 dia akan langsung ke kuning, atau bahkan ini dia, nah langsung ke kuning, hijau. Jadi kenapa tadi saya make sure 4, 7, 9, 11 harus diperhatikan, karena itu akan jadi parameter buat kita outputin lampunya kemana. Oke, itu aja dari aku, Nanda, dari TRI 2018, and that's it. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Thank you.